langsung keluar nih, Pak. Loh, tak masuk ibu, Mas. Berapa? 37. 37. Pengecekan pada kaki. Pengecekan pada kaki hewan yang sedang mewabah atau di mana di Madura mungkin sebagian kecil. Cuman alhamdulillah secara rutin dari petugas medis yaitu veteriner, dari paramedik veteriner ya, paramedik veteriner sudah dicek dari mulai kaki sampai dengan tingkat suhu. Kami lakukan seperti yang tadi. Berapa 37. Berarti normal ya, sehat ya. Untuk air liur nggak ada ini normal. Berarti silahkan Bapak bisa jelaskan sedikit, mungkin masyarakat luas pengen tahu seperti apa. PMK itu adalah penyakit mulut kaki pada hewan. Itu bukan PMK, itu bukan pemadam kebakaran itu ya? Iya, bukan. Ya, bukan ya. Silakan ini diberitahukan. Terima kasih. Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita sedang berada di peternakan Bapak Helmi di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Kita secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang memang dalam kondisi kurang begitu sehat. Alhamdulillah pada sore hari ini ada satu ekor yang kurang sehat namun bukan PMK. Bapak Ibu sekalian, masyarakat khususnya Kabupaten Sumeneb perlu diketahui, jika kita bagi peternak khususnya menemukan atau ternaknya sekurang sehat, itu segera melaporkan kepada petugas paramedis atau dokter hewan ataupun kepada pihak kepolisian setempat, Babinsa atau Babin Kamtipmas yang ada di desa tempat Bapak Ibu sekalian, dan kita akan segera melakukan pemeriksaan secara detail dan menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui apa itu PMK. Masyarakat kita masih belum begitu familiar untuk masalah penyakit PMK tersebut. Banyak bilang, itu pemadam kebakaran, itu peraturan Menteri Keuangan. Itu adalah PMK, itu adalah sebuah penyakit yang sangat menular. Namun alhamdulillah kita manusia tidak bisa tertular oleh virus tersebut, tidak bisa. Ini khusus untuk hewan mamalia. Jadi kalau tidak punya safety seperti punya alat seperti ini, mungkin bisa menjangkit ke hewan yang lain kan, kita yang membawa seperti itu. Betul. Jadi virus itu menularnya pada hewan. Namun kita sebagai petugas atau orang yang beternak, ketika ada sapi seperti itu, maka segera lakukan isolasi terhadap. Selama berapa itu? Ya sampai sebulan. Sampai sehat, isolasi 14 hari
14 hari sampai sehat. Segera hubungi dokter hewannya, petugas setempat, Babinsa, Babin Kamtibmas, segera hubungi biar kita segera meluncur untuk memeriksakan sapi tersebut. Terus ini saya mau nanya sekitar sharing aja. Ini kan ada akhir-akhir ini kan juga ada itu dari pedagang seperti halnya dikatakan penyakit kuning atau hepatitis itu bagaimana Pak di dagang nanti kan asumsinya masyarakat wah ini enak ini bagus padahal itu tidak benar, itu penyakit kuning yang memang tidak layak untuk dikonsumsi, benar seperti itu ya? Betul, yang namanya hewan sakit tidak layak untuk konsumsi, namun penyakit itu masih bisa kita sembuhkan asalkan segera kita tangani dan lakukan isolasi terhadap hewan-hewan yang sakit. Berarti hewan yang sakit ini yang telah terjangkit virusnya diketahui segera dipisah atau gimana Pak? Segera dipisah dari dipisah di karantina. Andaikan sekarang seperti COVID itu di karantina, dipisahkan pada gerombolan yang lainnya. Jadi harus ada kandang tersendiri khusus untuk isolasi terhadap hewan yang sakit tersebut. Seperti itu. Untuk itu saya mengajak kepada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb, umumnya di Indonesia, mari kita jaga kebersihan, terutama kandang tersebut. Jaga kesehatan hewannya. Karena apa? Karena masalah hewan terkait dengan masalah ekonomi. Ya sama dengan kitanya Pak ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman itu. Seperti ini Bapak itu melakukan kebersihan, menyapu, mengepel dan segala macamnya. Jadi pakannya juga dijaga. Jadi itu mengantisipasi bahwa agar hewan kita itu sehat. Ini juga penyakit kuning itu atas dasar makanan dari apa Bapak? Bisa terjangkit dari penyakit kuning atau hepatitis itu? Ya, mungkin karena faktor makanan dari apa itu? Faktor virus juga virus, faktor pakan juga kesehatan, terutama kesehatan lingkungan. Jadi kalau sudah sehat lingkungan, insya Allah ternak kita akan sehat. Amin. Mudah-mudahan Kabupaten Sumeneb khususnya PMK tidak sampai ada di Kabupaten Sumeneb. Amin. Seperti itu. Sudah, demikian yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat luas. Pesan-pesan yang disebut adalah benar memang adanya, cuman masih ada di Jawa Pak ya, masih di luar Madura. Jangan khawatir, masyarakat untuk Madura tetap jaga kesehatan lingkungan di dalam kandang, terutama seperti yang tadi yang saya bilangkan, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu seharusnya sebagian dari iman, memang harus dibersihkan rutin. Nah, demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbincang-bincang dengan pemilik sapi ternak, yaitu Bapak Helmi, Bapak ya. Ini kami langsung mengadakan tatap muka dengan yang beliau yang punya sapi ternak. Ini Pak, bincang-bincang masalah PMK, penyakit mulut kaki hewan. Ini kan semua berarti menyangkut bukan hanya hewan sapi Pak ya, tetapi keseluruhan hewannya itu, baik itu dari ayam, dari kambing sampai ke semuanya. Ngomong-ngomong ini Pak, ini berapa ekor semua keseluruhan yang dirawat di sini, yang memang Bapak memang dilakukan tiap tahun sudah berapa tahun, dan di semenjak waktu itu tahun berapa mulai dirintis oleh Bapak selaku pemilik sapi? Demikian, silakan. Ya, terima kasih dengan Pak Babin Kamtibmas Polsek Lenteng. Kalau peternakan sini dengan nama company name-nya adalah PSA, Pelita Samundung Agro. Pelita Samundung Agro. Ya, berdirinya di tahun 2009 berdiri sampai sekarang. Sekarang ini kita nambah kapasitas kandang total 520 ekor. 520 ekor. Ya. Alhamdulillah. Kemarin pas di
tanggal 25 alhamdulillah ada pengiriman ke Riau dengan Bandung. Ke Riau dan Bandung. Saat ini kita masukkan lagi untuk ke penggemukan yang diorientasikan pada momen kurban. Pas pada saat ini ada 28 ekor sapi jantan dan alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan juga dengan adanya kasus MK mudah-mudahan tidak sampai di Madura. Amin amin amin. Semoga para peternak tidak terganggu ya. Khususnya di wilayah Madura ini. Mudah-mudahan kita saling menjaga lah, kita memproteksi supaya dari virus yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, mudah-mudahan tidak sampai ke Madura. Amin amin amin. Kita saling menjaga, komitmen untuk saling menjaga untuk memproteksi supaya virus tidak masuk. Benar. Ini sambil lalu ngomong-ngomong yang lain ini Pak, kemungkinan kurban yang dilakukan tiap tahun sudah ada Pak dari sampean seperti itu Pak ya? Kita melalui proses penggemukan. Penggemukan dulu ya? Sebelum kita memang jual kurban, kita gemukan dulu supaya kita memberikan dan kita mensuplai ke kawasan Jawa Timur dan Jabodetabek. Mudah-mudahan di momen kurban ini tidak terkendala dengan adanya kasus PMK. Mungkin sudah tahu SOP-nya kalau yang tadi saya jelaskan, mungkin Bapak sudah bahas sedikit banyak. Alhamdulillah mungkin sudah banyak yang Bapak sudah mengenal Pak ya. Kalau yang sakit itu memang harus dikarantina selama 14 hari. Ya. Dilanjut Bapak, untuk yang telah Bapak usulkan itu untuk korban, kemana aja larinya Bapak? Kita mensuplai untuk kawasan Jawa Timur, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya. Termasuk Jabodetabek ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang ini. Kami selaku Babin Kamtibmas, kebetulan saya juga Polmas kayak itu Kanitbinmas. Jadi itu Bapak. Mohon izin jika ini memang nanti akan sama-sama menjaga keamanan kita, kesehatan kita. Nanti akan dibentuk satgas penanganan masalah peternakan gitu. Ya, kami atas nama peternak mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kabupaten Sumeneb umumnya dan jajaran Polsek yang akan ada satgas ini. Ayo kita saling berkomitmen untuk mengantisipasi supaya kasus PMK ini tidak masuk ke Madura. Amin. Dan sukses selalu para peternak. Amin, sukses. Salam presisi. Yuk. Nah, ini saya pengecekan bersama Pak Kadis di Kabupaten Sumeneb, itu dengan Bapak Arif Pak ya. Nah, ini sedang melakukan tes yang pada hewan tersebut adalah kemungkinan terinfeksi awalnya, apakah terinfeksi apa tidak. Itu Pak ya Pak Kadis ya. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan Pak Kadis. Ya, ini di desa Poreh, ya. Kecamatan Lenteng, yang kemarin ini dadakan kita ke lapangan karena ada laporan yang sapinya itu ditengarai hampir mirip kena penyakit, yaitu ciri-cirinya adalah demam. Ternyata setelah kita cek, alhamdulillah aman sapinya, bebas dari penyakit PMK. Dicek suhunya 37 ya. Coba cek lagi. Sambil sejenak Pak Kadis. Ya. Ini bincang-bincang. Ya. Nah, PMK itu apa Pak Kadis? Penyakit mulut dan kuku. Oh gitu. Jadi PMK itu bukan pemadam kebakaran kan gitu itu ya Pak Kadis. Penyakit mulut dan ini dulu pernah, ini adalah virus pernah terjadi tahun 90-an diakui. Sudah tidak ada, tapi sekarang muncul lagi gitu. Ini virus. Ibaratnya kalau kemarin pada manusia adalah COVID, tapi ini virus ini terjadi pada hewan. Tidak menular kepada manusia, tapi manusia bisa menularkan seperti itu ya. Kepada hewan, contoh misalnya menularkan, bisa pegang ini, pegang sapi yang lainnya. Dan penularannya ini sangat cepat sekali. Benar. Penularannya. Tapi tingkat kematiannya hanya 5% ya. 5% ya, benar. Tapi ya. Jadi gini, mulai besok ini kan ada satgas dari kabupaten sampai dengan tingkat desa.
Ya. Itu mungkin Tadi kami sudah ya. rakor dengan Pak Kapolres, Pak Kapolres. Pak Kasubag dan Pak Kasubag. Hari ini karena memang kita tidak melaporkan, belum melaporkan karena dadakan ada laporan dari warga kepada petugas medik veteriner, Ya. terus kemudian Bu Kabid ini laporan kepada kami sehingga kami harus turun Benar, memastikan benar. khawatir terjadi penyakit PMK. Bukan Pak Gadis, hanya Pak Gadis yang turun. Iya. Babin Kamtibmas pun juga turun seperti itu agar tahu kebenarannya. Luar biasa. seperti itu ya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Jadi masyarakat luas kemungkinan gini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang adanya PMK atau yang ada tersebar di Jawa itu seperti di mana Pak Gadis? Di Sidoarjo, Di Sidoarjo, Gresik, ya. Mojokerto, Malang, Probolinggo termasuk ya. Nah, namun alhamdulillah saya menyampaikan kepada warga masyarakat di daerah Madura khususnya di Kabupaten Sumeneb, jangan khawatir tentang adanya hal seperti ini. Wabah ini dari PMK ini tidak menular kepada manusia, tapi menularnya dari manusia itu yang membawa yang sudah dipegang yang sedang sakit, seumpamanya sedang sakit bisa menularkan kepada hewan yang lain. Itu ya Pak Kadis ya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Tidak Dan usah kalau khawatir. ada Heeh. yang sapinya mirip penyakitnya, demam tinggi, terus kemudian pincang Mulut, benar. sariawan, Sariawan. sebagainya itu, kakinya luka, kukunya itu, maka segera melaporkan kepada petugas Petugas IB atau Paramedik, intinya ya. petugas paramedik veteriner. Benar-benar. Enggak apa, kan ada kita semua petugas IB, BKB itu kita terjun ke lapangan semua untuk membantu bersama. Ya, dari Satgas yaitu dari termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas nantinya. Demikian segera info dari Bapak Babin Kamtibmas. Luar biasa. Oh gitu ya. Kapolres luar biasa dukungannya. Siap. Kemudian Pak Kasubag Siap. luar biasa dukungannya Siap. kepada kami di KWP, jadi masyarakat tidak Perlu khawatir lagi ya. karena dukungan semua pihak, apalagi kemarin Pak Bupati juga Mensupport juga ya. Pak Bupati, Pak Sekda mensupport semuanya. Jadi segera antisipasi, dan kita juga antisipasi. Selain itu, antisipasi kita selain pendataan surveillance klinis seperti ini, kita juga merintahkan kepada semua masyarakat untuk agar kalau hal terjadi seperti yang disampaikan segera melaporkan. Demikian info dari Bapak Babin Kamtibmas yaitu selaku Polmas dari Polsek Lintang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.